Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min kulli shay'in wa nahmadu sayyidina wa nabiyina habibina syafiina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ashabihi wa tabi'ina wa min khususan wa sallallahu hasan basri wa sallallahu alaihi wa sallam wa syekh al-khatib al-syekh Muhammad bin Hasan al-Madani wa syekh Muhammad al-Syekh bin Muhammad wa syekh Muhammad Hasbullah al-Maliki الشيخ محمد ثاني نصره الأبدان ومشايخنا المعلمين والوالدين وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وكفارنا وذنبنا إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمقربين والشهود الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم بالجنة والآخرة فنظر رزقنا وأزواجنا وذرياتنا خيرا ومغفرة وتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير نصر وعافية على هذه النيات والنصر معنا والسلف الصالح برحمة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basyarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab sebab-sebab hadas. Pada malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas kecil. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui niat etika dengan niat nawaitu an'a'akafi farafiyadul masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beretikaf di dalam masjid ini sunnatan dasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basyarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sedang kulit Al-Quran yang telah terpisah dari Al-Quran
maka kalau belum dianggap terputus hubungannya dengan Al-Quran, maka haram menyentuhnya. Sama seperti hukum menyentuh kulit yang masih melekat menjadi satu dengan Al-Quran. Dan jika dianggap telah terputus dengan Al-Quran, umpamanya sudah dijadikan kulit kitab yang lain, tidaklah haram menyentuhnya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Inilah pendapat yang diperkuat oleh Syekh Khatib dan Syekh Ramli di dalam kitab Mughni dan Nihayah, yang sesuai dengan pendapat Syekh Islam di dalam kitab Syarah Raudah, Syarah Raud. Sedang Syekh Ibnu Hajar tidak memperincikan masalah ini seperti yang diterangkan di dalam Tuhfah. Hanya diterangkannya haram menyentuh kulit Al-Quran yang masih berhubung dengan Al-Quran saja. Maka dapat dipahami, tidak heran menyentuh kulit Al-Quran yang sudah terpisah tidak haram, maksudnya tidak haram menyentuh kulit Al-Quran yang sudah terpisah dari Al-Qurannya. Demikianlah berdasarkan uraian dalam kitab Sahihul Bayan yang dinyatakan oleh Asnawi. Terkadang wajib bagi orang yang berhadas yang tidak puasa bersuci membawa dan memegang Al-Quran atau menjadikannya bantal dengan syarat kalau takut umpamanya haram, ya. Kalau takut umpamanya haram, karam. Kalau takut umpamanya karam atau kebakaran atau penghinaan dari orang kafir atau terkena najis. Jadi boleh kita, wajib kita yang membawa memegang Al-Quran itu walaupun berhadas, ya, walaupun dalam keadaan berhadas, tapi hukumnya wajib kita membawa atau menyelamatkan Al-Quran itu tadi. Kalau takut seperti kekalaman atau kebakaran atau misalnya sedang dihina orang, ada penghinaan dari orang kafir atau terkena najis, ya. Amun kalau dipegang Al-Quran itu bisa kena najis atau berselumuran dengan najis, darurat. Itu wajib, maka kita memegang, menyelamatkan Al-Quran tadi. Artinya walaupun kada berwudu, kada apa, ya, karena itu darurat. Amun salam kita berwudu, misalnya ada Al-Quran dalam rumah, sedangkan rumah kebakaran, kalau kita salam berwudu, habis ya Al-Qurannya. Ya kan, ada sahabat memegang nanti habisnya dimakan, dibakar nanti. Kayak itu juga misalnya kita ke Karaman, ya kan, di dalam kelompok misalnya membawa Al-Quran datang ke Karaman,
Nah, kita untuk menyelamatkan Al-Quran tadi kita ikut guys, jangan kita ambil walaupun kita tanpa urut. Sedang tidak ditemukan orang yang dapat mempercayai untuk menjaga dan menitipkannya. Sedang tidak ditemukan orang yang dapat dipercaya untuk menjaga dan menitipkannya. Misalnya ada Al-Quran tuh nak dihina orang atau nak dirobek orang misalnya. Kita ambil, kita ulang bantal supaya selamatnya ya dari ancaman orang yang menghina Al-Quran. Terkadang hukumnya mubah boleh membawa Al-Quran kalau ditakutkan hilang pada saat itu. Kalau ditakutkan hilang, ya, kalau ditakutkan hilang. Pada saat itu ia tidak boleh menjadikannya bantal. Dan harus ada ya. Pada saat itu ia tidak boleh menjadikannya bantal. Tidak boleh juga berbantal kitab-kitab ilmu pengetahuan yang dihormati, terkecuali jika takut dicuri orang. Haram membawa dan menyentuh bungkusan dan peti yang ada di dalamnya Al-Quran. Dan tempat tadi memang disediakan untuk menyimpan Al-Quran, yang pada saat itu disamakan dengan hukum kulit Al-Quran. Wadahnya yang seperti Al-Quran. Memang khusus kita membuat Al-Quran di situ ya, khusus. Ada boleh yang lain Al-Quran seperti itu. Nah, ada boleh dia petinya dijemput dipegang. Ya. Berbeda kalau di dalamnya tidak terdapat Al-Quran. Ini asal di dalamnya masih ada Al-Quran. Amalnya di dalamnya ada, ya lain lagi urusannya. Berbeda kalau di dalamnya tidak terdapat Al-Quran atau kedua tempat tadi bukan disediakan untuk penyimpanan Al-Quran, diperbolehkan menyentuh dan membawanya dengan perincian hukum membawa Al-Quran bersama dengan membawa barang lain. Artinya sama ya, hukum membawa Al-Quran bersama dengan membawa barang lain. Ini kata Bapak, kata pakai untuk haram membawa dan menyentuh kursi rehal yang ada di atasnya Al-Quran. Kursi atau rehal yang ada di atasnya Al-Quran. Haram membawa dan menyentuh kursi atau rehal yang ada di atasnya Al-Quran. Dan kursi rehal yang ada di atasnya Al-Quran dan kursi serta rehal tadi memang disediakan untuk tempat Al-Quran. Ya, rehal kursinya itu disediakan untuk tempat Al-Quran. Inilah yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah.
Namun kesimpulan perkataan Syekh Ibnu Qasim di dalam kitabnya Khasyah Tuhfah dan Khasyah Syarah Minhaj, tidak haram menyentuh kursi atau leher tadi yang ada di atasnya Al-Quran, karena kursi berpisah dari Al-Quran. Dan pendapat ini mengikuti pendapat gurunya Syekh Tablawi dan Abdul Hamid, dan juga sesuai dengan pendapat Syekh Ramli. Jadi memang beda pendapat. Jangan ada yang memadamkan haram, ada yang tidak, ya, menyentuh leher yang ada di atasnya Al-Quran. Haram mengangkat dan menyentuh sesuatu yang tertulis di dalamnya ayat Al-Quran yang dimaksud untuk dipelajari. Haram mengangkat dan menyentuh sesuatu yang tertulis di dalamnya ayat Al-Quran yang dimaksud untuk dipelajari. Umpamanya batu tulis dan yang seumpamanya, sekalipun setengah ayat, karena hukumnya sama dengan hukum Al-Quran. Tetapi Syekh Ibnu Qasim berkata, ini jika batu tulis itu dianggap sama dengan batu tulis Al-Quran menurut atas kebiasaan. Jika tidak seperti itu, ya kan, umpamanya bentuknya besar seperti pintu yang besar, atau tertulis ayat Al-Quran pada tiang atau dinding, tidaklah haram menyentuh tempat yang tidak tertulis ayat Al-Quran, dan tidak boleh membawanya sesuai dengan perincian dalam masalah membawa Al-Quran yang bercampur dengan barang lain. Adapun sesuatu yang tertulis ayat Al-Quran yang bukan untuk dijadikan bahan pelajaran, hanya sekedar memperoleh berkah dan dijadikan azimat pada saat penulisannya, pada saat menulisnya, tidaklah haram membawanya dan menyentuhnya. Tetapi kalau dianggap Al-Quran yang tertulis tadi karena dipergunakan sebagai bahan pelajaran atau hanya untuk mengambil berkah, dan menurut adat istiadat tidak dinamakan Al-Quran, yakni sesuatu yang tertulis di dalamnya ayat Al-Quran, namun bukan dinamakan Al-Quran menurut adat kebiasaan. Tetapi kalau pada saat penulisannya memang dimaksud untuk bahan pelajaran, maka haramlah dan membawanya. Jika pada saat penulisannya hanya sekedar untuk mengambil berkah dan dijadikan azimat, tidaklah haram membawa dan menyentuhnya. Dan jika tidak dimaksudkan sesuatu juga pun, hendaklah dilihat pada tanda qiraat yang menunjukkan maksud. Jadi tergantung waktu menulisnya aja ya lah. Menulisnya itu untuk misalnya untuk dipelajari, nah itu haram menyentuh dan membawanya. Dan jika dijadikan untuk hanya sekedar pajangan,
ajimat tulisan itu tidak haram. Membawa dan menyentuhnya tadi. Adapun sesuatu yang dinamakan Al-Quran menurut adat istiadat haram membawanya dan menyentuhnya, dan jika dimaksud pada saat penulisannya hanya untuk memperoleh berkah dan dijadikan azimat sekalipun, karena dimaksudkan untuk mengambil berkah menulisnya. Inilah ringkasan yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah, dan dapat dipahami dari yang diterangkan itu, kalau Al-Quran ditulis dari awal sampai akhirnya dengan mendapat berkah dan dijadikan azimat, haramlah menyentuhnya dan membawanya. Dan kalau seorang ragu tentang sesuatu yang tertulis di atasnya akan ayat Al-Quran, apakah dimaksud pada saat menulisnya untuk dijadikan bahan pelajaran atau hanya untuk mendapatkan berkah, halal baginya menyentuh dan mengangkatnya karena melihat kepada asalnya. Asalnya tidak haram ya, dan tidak ada larangan. Dan dalam masalah ini tidak diperlukan lagi tanda-tanda untuk menentukan maksud. Berbeda dengan masalah yang telah lalu, ialah sesuatu yang tidak dimaksud oleh penulisnya untuk dijadikan bahan pelajaran dan tiada juga untuk mendapatkan berkah, maka dalam hal ini diperlukan tanda untuk mengetahui maksud penulis seperti telah diterangkan terdahulu. Dan kemungkinan pula haram menyentuh pada masalah ini karena melaksanakan cadangan atau ikhtiyar. Karena melaksanakan cadangan atau ikhtiyar pakai beda. Demikianlah kesimpulan yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Irsyad. Sudah sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni salah dosa kita, bersama orang tua kita, guru-guru kita, dalam bertakwa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan setelahnya kita yang berguna dalam akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memastikan diri kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.